Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita belajar mengenai matematika. Nah, kita lanjutkan pembelajaran matematika. Nah, kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian desimal. Nah, ini bentuk perkalian dan pembagian desimal. Nah, mari kita belajar. Yang pertama kita belajar perkalian bilangan cacah dengan desimal. Nah, di sini ada bilangan cacahnya 4, ada bilangan desimalnya 0,8. Nah, di sini 0,8 kita dikalikan dengan cara bersusun. Nah, di sini ada 0,8. 0,8-nya taruh di atas, bilangan cacahnya taruh di bawah. 0,8 dikali 4. Nah, yang pertama 8 dikali 4 terlebih dahulu. 8 kali 4 sama dengan 32. 2 3-nya taruh atas. Nah, 0,0 dikali 4 hasilnya 0, maka langsung turunkan angka 3. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka kita hitung dari belakang satu angka di belakang koma, jadi 3,2. Nah, selain dengan cara bersusun, kita juga bisa dengan menggunakan pecahan, yaitu dengan cara seperti ini. 4 dikali 8 per 10. Nah, 4 dikali 8 hasilnya 32. Nah, per 10. Karena 10 itu ada 0, 1 di belakang koma, maka kita hitung satu angka di belakang koma. Nah, jadi 3 per 3,2 hasilnya. Selanjutnya perkalian dua bilangan desimal. Nah, ada 1,4 dikali 0,8. Nah, kita pakai cara yang bersusun terlebih dahulu. 1,4 dikali 0,8. Nah, kita kalikan seperti biasa. 14 kali 8 hasilnya 122. 14 kali 0 hasilnya 0. Nah, maka dijumlah hasilnya adalah 122. Karena 1,4 ada satu angka di belakang koma dan 0,8 ada satu angka di belakang koma, maka hasil akhirnya kita hitung dua angka di belakang koma, jadi 1,12. Nah, selanjutnya kita pakai menggunakan dengan pecahan, yaitu kita ubah dulu ke pecahan biasa. 1,4 apabila dibuat pecahan yaitu 14 per 10. Kalau 0,8 berarti 8 per 10. Lihat angka di belakang komanya. Kalau 1 berarti 10, kalau 2 berarti 100, kalau 3 berarti 1000, dan seterusnya. Nah, lalu 14 dikali 8 hasilnya 112 per 10 kali 10 100. Nah, kita hitung karena ini ada 2, ada nolnya ada 2, maka kita hitung komanya 2 angka dari belakang. Jadi 1,12. Nah, seperti itu. Ada 2 angka di belakang koma. Karena hasilnya 100. Nah, kita lanjut lagi. Masih perkalian dua bilangan desimal. Ada 2,25 dikali 14. Nah, kita pakai yang cara bersusun terlebih dahulu. Nah, 2,25 ada 2 angka di belakang koma. 1,4 ada 1 angka di belakang koma. Nah, kita kalikan seperti biasa terlebih dahulu. Nah, 225 dikali 4 hasilnya 900. Yang kedua 225
5 kali 1 hasilnya 225. Nah, kita jumlahkan hasilnya 3150. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma dan 1 angka di belakang koma, maka kita hitung 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya 3,1550. 3150. Nah, atau bisa dibulatkan menjadi 3,15. Karena hasilnya 0 boleh dihilangkan, jadi 3,15. Nah, kita lanjutkan ke cara bersusun. Cara bersusun juga sama, kita ubah dulu menjadi pecahan. 2,25 dibuat pecahan menjadi 225 per 100, karena di belakang komanya ada 2 angka, jadi 100. Sedangkan untuk yang 1,4 ada 1 angka di belakang koma, berarti 10. Nah, kita kalikan atasnya terlebih dahulu. 225 dikali 14 yaitu 3.150. Nah, 100 dikali 10 yaitu 1000. Nah, karena ada 03, maka kita hitung 3 angka di belakang koma. Jadi 1, 2, 3, berarti komanya ada di sini. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, masih ke perkalian 2 bilangan desimal. Di sini ada 2,75 dan 0,14. Nah, 2,75 ada 2 angka di belakang koma dan 0,14 ada 2 angka di belakang koma. Nah, kita menggunakan perkalian bersusun terlebih dahulu. Nah, 275 dikali 4 hasilnya 1100. Kita taruh di sini. 275 dikali 1 kita taruh di sini. 275 dikali 0 hasilnya 0. Maka kita jumlahkan 0, 5, 8 dan 3 dan 0. Nah, jadi dihasilkan 0,3850. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma dan 2 angka di belakang koma dijumlah menjadi 4 angka, maka kita buat 4 angka di belakang koma. Nah, berarti ada di sini. Karena akhirnya berakhir angka 0, maka boleh dibulatkan, yaitu 0,385. Nah, selanjutnya kita ke menggunakan pecahan. 2,75 dan dikali 0,14. Karena sama-sama ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya dibuat menjadi 100. 275 per 100 dikali 14 per 100. Nah, hasilnya yaitu 3.850 per 10.000. 100 kali 100 10.000. Nah, ini hasilnya. Nah, karena ini ada 4 angka di belakang koma, maka ada 4 angka, ada 0, maksudnya ada 4 angka 0, maka kita hitung 4 angka di belakang koma, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, diperkecil menjadi 0,385 karena berakhiran angka 0, jadi boleh dihilangkan. Nah, sekarang kita ke pembagian desimal dengan bilangan desimal. Nah, ada 2,8 dibagi 0,4. Nah, kita buat menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 28 per 10 karena hanya ada 1 angka di belakang koma. Dan
0,4. Berarti 4/10. Nah, lalu kita ubah, kita kalikan, kita kali silang. Nah, maka yang tadinya penyebut menjadi pembilang dan yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Nah, 28/10 dikali 10/4. Nah, ini dibalik. Nah, karena ini sama-sama 10, boleh dicoret nolnya. Nah, jadi 1 kali 1, 1. Nah, kita lanjutkan kali silang. 28 kali 4. 28 dikali 4. Satunya coret, boleh dicoret, jadi 28/4. Nah, 28 dibagi 4 hasilnya itu 7. Nah, bisa dipahami? Nah, kalau belum, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Ada 12,8 dibagi 0,2. Nah, diubah menjadi pecahan biasa karena ini ada 0, ada 1 angka di belakang koma sama-sama 1, maka dibuat menjadi 128/10 dan 2/10. Nah, 128/10. Nah, kita kalikan silang. Nah, kita ubah seperti yang ini. Jadi 10/2. Nah, coret, tinggal 1 kali 1. Nah, ini habis. 1 kali 1, 1. Habis ya, habis dibagi 1, 0. Maka tinggal 128 dibagi 2. Hasilnya 64. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kalau belum, kita ulang sekali lagi. 12,8 dibagi 0,2. Karena ada 1 angka di belakang koma dan 1 angka di belakang koma, maka dibuat menjadi per 10. 128/10 dibagi 2/10. Nah, kita ubah menjadi perkalian silang. Jadi 128/10 dikali 10/2. Nah, karena ini sama-sama 10, maka kita coret nolnya. Nah, jadi 128/1 dikali 1/2. Nah, 1 dibagi 1 habis 0. Berarti tinggal 128 dibagi 2. Hasilnya 64. Nah, atau bisa dengan cara bersusun. Nah, kalau dengan cara bersusun, kita harus kalikan keduanya dengan angka 10. Karena sama-sama memiliki 1 angka di belakang koma. Jadi dikalikannya 10. Nah, 12,8 kali 10 sama dengan 128. 0,2 dikali 10, maka hasilnya 2. Nah, jadi 128 dibagi 2. Nah, ini kita dengan cara bersusun. 128 dibagi 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kita taruh di sini. 6 kali 2 hasilnya 12. Kita turunkan, kurangi. 12 kurangi 12 habis. Tinggal sisa 8. Nah, 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, habis terbagi. Jadi hasilnya 64. Nah, boleh kalian menggunakan cara yang bersusun atau cara yang dibuat pecahan atau dengan cara bersusun. Nah, di sini ada pembagian yang berbeda angkanya. Nah, pembagian desimal dengan cara bersusun.
Nah, karena di sini ada 2 angka di belakang koma dan 1 angka di belakang koma, maka kita pilih yang paling banyak komanya, angkanya di belakang koma, yaitu 100. Ada 2 angka, maka kita kalikan 100. Nah, 25,44 kali 100 hasilnya 2544 dikali, dan yang satunya 1,2 kali 100 yaitu 120. Maka 2544 dibagi 120. Nah, kita buat ke pembagian bersusun. Nah, 250 dibagi 120 hasilnya 2. Nah, 2 dikali 120 hasilnya 240. Nah, kita jumlahkan, kurangi. Nah, 254 dikurangi 240 hasilnya yaitu 14. 14 bagi 120 tidak bisa, maka kita turunkan 4. 104 dibagi 120 hasilnya 1. 1 kali 120 hasilnya 120. Hasilnya 24. Nah, karena 24 dibagi 120 tidak bisa, maka kita boleh sisipkan koma di belakang di sini, dan kita boleh menambahkan satu angka di sini, 0. 240 dibagi 120 hasilnya 2. 2 kali 120 hasilnya 240. Maka hasilnya 0. Nah, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, tugasnya yaitu kerjakan halaman 36 dan halaman 38. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.